Selamat pagi, perkenalkan nama saya Louis Willy. Nah, saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang osiloskop, mata kuliah alat ukur. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu alat ukur osiloskop. Nah, ada yang tahu gak sih apa itu osiloskop? Nah, osiloskop itu pada dasarnya adalah suatu alat tampil grafik yang menggambarkan grafik sinyal listrik. Jadi osiloskop ini bisa hidup menggunakan listrik. Nah, kebanyakan pada aplikasi grafik memperlihatkan di mana sinyal berubah terhadap waktu sumbu pada X dan Y. Yang dimana itu Y adalah tegangan, X itu adalah waktu. Nah, intensitas atau kecenderungan atau brightness yang dikatakan yang disebut dengan sumbu Z atau intensity itu menggambarkan suatu grafik yang dimana akan memindahkan atau menentukan volt per div-nya, tegangan per waktunya. Nah, untuk bagian-bagian osiloskop akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Setelah itu ada beberapa hal yang harus dicatat mengenai osiloskop. Yang pertama, penentuan nilai waktu dan tegangan sinyal. Yang kedua, penentuan frekuensi dan dari sinyal yang berosilasi. Yang ketiga, penampilan bagian gerak dari rangkaian yang dipresentasikan oleh sinyal. Yang keempat, pengaruh multifungsi komponen terhadap sinyal. Yang kelima, seberapa jauh sinyal adalah berupa DC atau AC. Yang kelima atau yang terakhir, seberapa jauh sinyal adalah berupa derau dan apakah derau berubah terhadap waktu. Setelah itu, suatu osiloskop akan terlihat seperti satu set televisi kecil, kecuali bahwa ia mempunyai garis-garis grid di layarnya dan lebih terkontrol daripada televisi. Panel depan dari sebuah osiloskop secara normal mempunyai bagian kontrol yang dibagi ke dalam seksi vertikal, horizontal, dan trigger. Demikian juga terhadap kontrol tampilan serta konektor masukan. Ya, di sini setelah itu saya akan menjelaskan bagian-bagian dari osiloskop. Kemudian ada bagian-bagian dari osiloskop, yaitu ada volt atau div. Fungsinya untuk mengeluarkan tegangan AC, mengatur berapa nilai tegangan yang diwakili oleh satu div di layar. Yang kedua ada CH atau input X. Fungsinya untuk memasukkan sinyal atau gelombang yang akan diukur atau pembacaan posisi horizontal. Kemudian terminal dimasukkan pada saat pengukuran pada CH1 juga digunakan untuk kalibrasi. Kemudian jika signal yang diukur menggunakan CH1, maka posisi switch pada CH1 dan berkas yang nampak pada layar hanya ada satu. Ketiga ada AC/DC, yaitu fungsinya untuk memilih besaran yang diukur, mengatur fungsi kapasitor kopling di terminal masukan osiloskop. Jika tombol pada posisi AC, maka pada terminal dimasukkan diberikan kapasitor kopling sehingga hanya melewatkan komponen AC dan sinyal masukan. Namun jika tombol diletakkan pada posisi DC, maka sinyal akan terukur dengan komponen DC yang diikut sertakan. Kemudian posisi AC sama dengan untuk mengukur AC, objek ukur DC tidak bisa diukur melalui posisi ini karena signal DC akan terblokir oleh kapasitor. Posisi DC untuk mengukur tegangan DC dan masukan yang lain. Kemudian yang keempat ada ground. Ground berfungsi untuk memilih besaran yang diukur, digunakan untuk melihat letak posisi ground di layar. Yang kelima ada posisi Y, fungsinya untuk mengatur posisi garis atau tampilan di layar bawah. Yang kedua, untuk menyeimbangkan DC vertikal guna pemakaian channel I atau Y. Penyelesaian dilakukan sampai posisi gambar di satu pada saat variabel diputar. Yang keenam ada variabel, fungsinya untuk kalibrasi osiloskop.
Yang ketujuh ada selektor pita, fungsinya untuk memulihkan channel yang diperlukan untuk pengukuran. 8 ada layar untuk menampilkan bentuk gelombang. Yang kesembilan ada inten, mengatur cerah atau tidaknya sinyal pada layar osiloskop, diputar ke kiri atau memperlemah sinar, dan diputar ke kanan untuk memperterang. Yang ke-10 ada rotain yang berfungsi untuk mengatur posisi garis pada layar, mengatur kemiringan garis sumbu Y sama dengan 0 di layar. Yang ke-11 ada fokus untuk memanajemenkan garis pada layar untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas, digunakan untuk mengatur fokus. Yang ke-12 ada position X, yaitu fungsinya untuk mengatur posisi garis atau tampilan kiri atau ke kanan, untuk mengatur posisi normal sumbu X, untuk menyetel ke kiri atau ke kanan berkas gambar, pelipat switch dengan menarik knob, bentuk gelombang dipatahkan 5 kali lipat ke kiri dan ke arah kanan, usahakan cahaya seruncing mungkin. Yang ke-13 ada sweep time diff. Fungsinya digunakan untuk mengatur suatu periode, yaitu periodenya T, dan frekuensi F, mengatur berapa nilai waktu yang diwakili oleh satu diff di layu. Kemudian selektor putar untuk memilih besaran tegangan per sentimeter, satuannya volt atau diff, pada layar CRT. Ada 2 tingkat besaran tegangan yang tersedia, dari 0,01 diff sampai 20 diff. Yang ke-14 ada mode, fungsinya untuk memilih mode yang ada. Yang ke-15 ada variabel, fungsinya untuk kalibrasi waktu, periode, dan frekuensi. Terus untuk mengontrol spesifikasi arah vertikal pada CH1 atau disebut dengan Y pada putaran maksimal ke arah jarum jam atau CAL. Gunanya untuk mengkalibrasi, mengecek apakah tegangan 1 volt terdapat 1 cm pada skala layar CRT. Digunakan untuk menyetel sweep time pada posisi putaran maksimum arah jarum jam. Tiap tingkat dari 19 posisi dalam keadaan terkalibrasi. Yang ke-16 ada level, yaitu untuk menghentikan gerakan tampilan layar. Terus yang ke-17 ada exit trigger, yaitu untuk trigger dari luar. Yang ke-18 ada power. Power fungsinya untuk menghidupkan osiloskop. Terus yang ke-19 ada cal 0,5 VP, yaitu gunanya untuk kalibrasi awal sebelum osiloskop digunakan. Yang ke-20 ada ground, digunakan untuk melihat letak posisi ground di layar. Ground osiloskop yang dihubungkan dengan ground yang diukur. Nah, yang terakhir ada CH2 atau input Y, yang berfungsi untuk memasukkan sinyal atau gelombang yang diukur atau pembacaan vertikal. Jika signal yang diukur menggunakan CH2, maka posisi switch pada CH2 dan berkas yang nampak pada layar hanya 1. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan osiloskop secara umum. Secara umum, osiloskop berfungsi untuk menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Untuk melihat bentuk sinyal yang sedang diamati dengan osiloskop, maka kita dapat mengetahui berapa frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal. Dengan sedikit penyetelan, kita juga bisa mengetahui beda fase antara sinyal masukan dan sinyal keluaran. Ada beberapa kegunaan osiloskop lainnya, yaitu yang pertama mengukur besaran tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Yang kedua, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang ketiga, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang keempat, membedakan arus AC dan arus DC. Yang kelima, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Selanjutnya, osiloskop digunakan oleh setiap orang
ke saintis. Kegunaan osiloskop adalah tidak terbatas pada dunia elektronika. Dengan transducer yang tepat, osiloskop dapat mengukur segala jenis fenomenanya. Transducer adalah alat yang membangkitkan sinyal elektris sebagai respon dari simulasi fisik seperti bunyi, tegangan mekanis, tekanan cahaya atau panas. Sebagai contoh, mikrofon adalah sebuah transducer. Seorang insinyur otomotif dapat menggunakan osiloskop untuk mengukur vibrasi mesin. Peneliti medis menggunakan osiloskop untuk mengukur gelombang otak dan lain-lain. Berikut adalah gambar data ilmiah yang mampu dihimpun oleh osiloskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan osiloskop analog dan digital. Suatu osiloskop analog bekerja secara langsung menggunakan tegangan terukur untuk membangkitkan berkas elektron yang bergerak pada layar osiloskop. Lalu tegangan akan membelokkan berkas ke atas dan ke bawah secara proporsional sehingga membuat jejak di layar. Ini yang akan memberikan gambar untuk gelombang di layar. Berbeda dengan yang di atas, osiloskop digital akan mencuplikan atau sampling bentuk gelombang dengan menggunakan konverter analog ke digital atau ADC, analog to digital converter, untuk mengonversi tegangan terukur ke informasi digital. Lalu menggunakan informasi digital tersebut untuk merekonstruksi bentuk gelombang ke layar. Untuk banyak aplikasi, baik yang analog maupun yang digital, dapat digunakan secara bergantian. Biasanya ada kecenderungan memilih tipe analog bila kita menghendaki untuk menampilkan sinyal yang bervariasi cepat secara real time atau sebagaimana kejadiannya. Osiloskop digital memungkinkan kita untuk menangkap dan melihat kejadian-kejadian yang hanya terjadi sekali saja. Ia dapat memproses bentuk gelombang digital atau mengirim data ke komputer untuk pemrosesan. Juga, ia dapat menyimpan data bentuk gelombang digital untuk dilihat dan dicetak saat dibutuhkan kelak. Di sini saya akan menjelaskan tentang osiloskop analog. Nah, ketika menghubungkan probe osiloskop ke rangkaian, sinyal tegangan akan bergerak melalui probe ke sistem vertikal dari osiloskop. Gambar 4 adalah diagram balok yang memperlihatkan bagaimana osiloskop analog menampilkan sinyal terukur. Nah, yang kedua bergantung pada cara kita menyetel skala vertikal atau kontrol fault per bit. Suatu attenuator akan mengurangi tegangan sinyal, atau sebaliknya suatu aktif akan memperkuat tegangan sinyal. Kemudian berikutnya, sinyal bergerak langsung ke plat pembelok vertikal dari CRT atau katode ray tube. Nah, tegangan yang diterapkan ke plat pembelok tersebut menyebabkan titik sinar akan bergerak atau suatu bekas elektron D yang menumpuk fosfor di bagian dalam CRT menyebabkan titik-titik sinar. Sebagai kesimpulan, untuk menggunakan osiloskop analog dibutuhkan 3 setelan atau setting dasar untuk merekomendasikan sinyal yang akan diukur. Kemudian, redaman atau amplifikasi sinyal menggunakan kontrol fault per bit untuk mengatur amplitude sinyal sebelum ia diproses oleh sistem defleksi vertikal. Dasar waktu menggunakan kontrol set per bit untuk mengatur jumlah waktu per divisi yang dipresentasikan secara horizontal pada layar. Kemudian pen trigger and oscilloscope menggunakan lever trigger untuk menstabilisasi sinyal berulang sekaligus sebagai pentriggeran atau single event. Juga pengaturan kontrol fokus dan intensitas agar didapatkan tampilan yang jelas dan visible. Kemudian oscilloscope digital akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada analog digital. Beberapa komponen pada osiloskop digital serupa dengan yang ada pada osiloskop analog. Hanya saja osiloskop digital mengandung sistem pemrosesan data yang terdapat pada gambar 8. Dengan sistem tambahan tersebut, osiloskop digital mengumpulkan data untuk seluruh bentuk gelombang dan akan menampilkannya kemudian.
Ketika kita memasang probe osiloskop digital ke rangkaian, sistem vertikal mengatur amplitudo sinyal, sebagaimana pada osiloskop analog. ADC dalam sistem akuisisi data akan mencuplik sinyal di titik-titik diskret dalam waktu dan mengkonversi tegangan sinyalnya pada titik-titik tersebut yang disebut titik-titik cuplik. Clock cuplik sistem horizontal menentukan seberapa sering ADC mencuplik. Kecepatan detikan clock disebut kecepatan cuplik dan terukur dalam jumlah cuplikan per detik. Titik-titik cuplik dari ADC disimpan dalam memori sebagai titik-titik bentuk gelombang. Cara bersama titik-titik bentuk gelombang membangun suatu rekaman bentuk gelombang. Jumlah titik gelombang yang dibutuhkan untuk membangun satu gelombang disebut panjang rekaman. Sistem trigger menentukan titik awal dan akhir dari rekaman. Penampil atau display akan menerima titik-titik rekaman sesudah disimpan di memori. Bergantung pada kemampuan osiloskop, pemrosesan tambahan dari titik-titik cuplik adalah berperan dalam memperbaiki tampilan.